Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang sepak bola Indonesia atau tim nasional Indonesia, tentu di bulan Juli, Agustus, September, Oktober ini merupakan bulan yang penuh dengan kegiatan yang kaitannya dengan sepak bola. Baik itu Piala Presiden yang tentu saja baru saja selesai kemarin. Kemudian ada tentu uji coba U17 yang tentu akan terkondisi di Sumatera Utara. Yang tentu saja ini juga menjadi perhatian karena ada 9 pemain diaspora yang turut meramaikan persaingan dari 34 pemain yang dikumpulkan oleh pelatih Nova Arianto. Belum lagi U23 yang tentu saja akan memasuki sesi terpenting, yakni kualifikasi Piala Asia, yang tentu saja harus juga dikondisikan. Tentu ada degradasi, ada beberapa pemain yang tentu dicoret dan ada tentu pemain yang harus dipanggil oleh pelatih. Yang tidak kalah pentingnya adalah senior yang tentu saja tinggal 2 benteng lagi yang harus dilalui. 1 melawan Saudi Arabia dan yang 1 mungkin melawan Irak. Amit-amit ya, kalau misalnya bisa memenangkan pertandingan maka tentu saja ini merupakan satu kondisi yang sangat luar biasa. Tapi ketika seri atau imbang atau draw, maka amit-amit seperti yang tadi saya sampaikan. Masya Allah, ini betul-betul berat. Karena untuk mengaju atau melaju di proses tahap atau round kelima, ini justru persaingan juga sangat berat. Oleh karena itu tentu spekulasi berseliweran di setiap kali adanya pertandingan. Tim senior, di mana Oleo Romni harus mendapatkan pengganti yang sepadan, atau tentu saja mendapatkan pelapis yang setidaknya mumpuni. Ada beberapa hal yang tentu saja ini menjadi atau bisa direspon oleh semua pihak. Ada Tisdalinga yang tentu saja ini layak untuk dipertimbangkan. Selain juga Mauro ini tentu akan diproyeksikan sebelum menguatkan atau memperkuat tim senior, diupayakan juga harus memperkuat U23. Yang tentu saja ini menjadi satu kondisi yang harus kita tunggu-tunggu, kita nantikan. Bagaimana tim kita, tim senior ini akan berevolusi untuk mendatangkan pemain-pemain yang tepat. Apakah itu Jairo Ridwalls yang tentu saja digadang-gadang untuk menjadi pemain tengah sebagai super sub dari Tom Haye, atau João Paulo Pessi yang tentu saja ini harus kita tunggu bagaimana. Belum Pascal Struijk yang tentunya siap untuk membela tim nasional kita, tapi konon kabarnya ada beberapa pemain yang sudah siap untuk dinaturalisasi di bulan Agustus ini. Di antaranya Paulo Gistra, dan tentu yang kita harus tunggu siapa yang akan mendampinginya. Karena beberapa pemain tentu sudah ada pendekatan dari PSSI, dari federasi sudah melakukan pendekatan, tetapi tentu saja yang berhak menyeleksi di antaranya adalah Patrick Kluivert sebagai pelatih senior kita. Meskipun berbagai anggapan bahwa Patrick ini miskin teori, miskin taktik. Ada tentu saja asisten pelatih yang tentu saja bisa dijadikan sebagai pengemban untuk taktik tersebut. Ada Denny Lanzat, ada Alex Pastor atau Alex Pastor, ini tentu saja bisa dijadikan sebagai pengkondisian untuk memperdalam taktik dan
taktik. Karena dalam sepak bola modern seperti ini, teknik dan taktik sangat berpengaruh. Bagaimana transisi menyerang, bertahan dilakukan dengan cepat, dan dibutuhkan pemain-pemain yang versatile, yang tentu bisa berada di posisi yang masing-masing, atau posisi yang beragam, multi posisi, tidak hanya satu posisi saja. Hendaknya semoga di bulan Agustus ini yang penuh dengan kejutan di situasi politik, situasi ekonomi, situasi hukum, tentu banyak hal yang terjadi. Tentu di olahraga diharapkan ketika nanti dibutuhkan pada saatnya, semoga tim nasional kita sudah siap untuk menghadapi Saudi Arabia dan Irak. Dengan harapan itu pula, semoga pemerintah juga memberikan dukungan secara maksimal. Kita tidak perlu atau belum membahas Liga 2 bagaimana, Liga 3 seperti apa, Liga 4 bagaimana. Tapi setidaknya tim nasional kita, karena untuk merindukan untuk masuk dalam Piala Dunia, tentu saja tinggal 2 langkah lagi. 2 pertandingan lagi. Dan 2 pertandingan itu harus dimenangkan oleh tim nasional kita. Semoga ikhtiar yang dilaksanakan membuahkan hasil. Dan kita sebagai pecinta tim nasional Indonesia harus selalu memberikan dukungan yang positif, masukan-masukan yang positif, meskipun kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi dalam hal ini motivasi dari semua warga negara, tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing, diharapkan akan juga bisa mencerdaskan supporter kita, dan ke depan supporter kita akan menjadi supporter yang handal. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Sudah like, comment, share, dan subscribe. Semoga progres yang besar yang teman-teman sampaikan, yang diberikan kepada kami, bisa memberikan yang terbaik dan memotivasi setidaknya mengurangi 1 pengangguran di negara tercinta Nusantara atau Indonesia. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih. Subscribe dan like serta komen dari panjenengan semua. Karena like, komen, dan subscribe itu tidak berbayar. Semoga keikhlasan panjenengan semua akan dibayar, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang berlipat-lipat, dan kita bisa menguatkan persamaan dan persatuan kesatuan serta pengkondisian di mana saja kita berada. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.